Shalom, selamat pagi, puji Tuhan kita semua masih diberikan kesehatan sehingga boleh bertemu pada saat ini. Ya, kita akan membahas materi bab kedua yang berjudul Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, peserta didik, sebelum kita lanjut ya, kita akan berdoa. Siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang mempunyai kehidupan kami. Saat ini kami hendak belajar. Tuhan berkati kami semua sehingga kami mampu mengerti pelajaran yang hendak kami pelajari pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bersama pada hari ini adalah yang pertama, mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan menonton atau membaca video atau cerita yang berisi tentang pengampunan. Kedua, menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia. Ketiga, menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia. 4. Mempraktikkan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nah, sekarang kegiatan literasi. Silakan peserta didik mengambil Alkitab, kemudian membuka Efesus 4 ayat 32, kemudian dibaca ya. Nah, menyimpulkan bacaan kita pada hari ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Nonton video animasi lagi yuk. Sudahlah Anggun, jangan bersedih terus. Semua ini Tuhan sudah mengaturnya. Ya, adik kamu sudah bahagia. Kamu harus bisa mengampuni orang yang menabraknya. Anggun belum bisa terima, Oma. Anggun belum bisa terima, Oma. Anggun ingin balas dendam sama orang yang menabrak adik Oma. Iya, cucuku. Sudahlah, kita harus bisa mengampuni. Walaupun kamu balas dendam sekarang, belum tentu adikmu bisa kembali lagi kan. Jadi kamu harus menerima semua yang terbaik sudah terjadi. Ya, Tuhan Yesus saja Maha mengampuni. Kita juga harus bisa mengampuni, cucuku. Oma ingat dengan cerita beberapa tahun silam yang sudah lama tentang Gordon Wilson, ya. Itu dia merelakan putrinya kena bom teroris. Dia mengampuni mereka, cucuku. Itu yang harus kamu ingat. Tuhan Yesus Maha mengampuni. Ya, kamu harus mengampuni juga. Kita harus relakan, ikhlas. Kita harus relakan. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun bernama Mary. Pada waktu itu mereka pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka sedang menonton, tiba-tiba bom meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara samar-samar orang-orang berteriak kesakitan.
Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yaitu teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya, apakah Mary baik-baik saja? Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. Ayah, aku sangat mengasihi ayah. Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya wartawan mewawancarai Gordon. Dia menggambarkan apa yang sedang terjadi. Lalu wartawan bertanya bagaimana perasaan Gordon terhadap orang yang sudah memasang bom itu. Jawaban yang sangat mengejutkan. Gordon menjawab, "Saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka. Bahkan amarah saya tidak akan menghidupkan anak saya kembali. Meskipun saya membenci mereka, itu tidak membuat Mary Wilson hidup. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya." Seperti Gordon Wilson, cucuku. Kamu harus bisa mengampuni, ya. Bayangkan jawaban Gordon Wilson. Dia katakan, "Saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka." Malah Gordon Wilson selalu berdoa setiap malam agar Allah mengampuni dosa-dosa para teroris. Ya, jadi jangan biarkan hatimu terluka, cucuku, ya. Itu contoh sikap dari Gordon Wilson, ya, karena dia tahu bahwa dia mempunyai Allah yang Maha Pengasih. Kamu harus bisa ikhlas, ya, cucuku. Kamu harus bisa ikhlas, ya, cucuku. Baiklah, Oma. Anggun akan berusaha ikhlas dan mengampuni mereka. Anggun berusaha untuk tidak membenci mereka. Terima kasih, Oma, buat pelajaran berharga hari ini. Anggun akan berdoa supaya kita semua bisa menerima ini. Semoga kita semua bisa dikuatkan dan mereka pun diampuni dosa-dosanya. Terima kasih, Oma. Nah, gitu dong, cucuku. Oma senang melihat kamu bisa menerima semua kenyataan ini. Oma bangga sama kamu, ya, karena Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Jadi kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Semangat ya, cucuku, kita pasti bisa melewati semua kisah ini. Kita pasti bisa melewati semua kisah ini. Nah, dari video yang kalian tonton, kita bisa menyimpulkan makna pengampunan. Tidak ada amarah dan kebencian. Ya, bisa kita lihat dari Gordon Wilson. Kemudian adanya pemulihan. Ya, Gordon Wilson lebih menerima dia kehilangan putrinya. Meskipun secara manusia dia pasti marah, dia pasti kecewa.
kemudian hidup dalam kedamaian, ya. Para militer yang waktu itu menjadi marah dengan adanya bom teroris, tetapi mendengar pernyataan dari Gordon Wilson, mereka tidak membalas. Terakhir, menyadari telah menerima anugerah Allah untuk mengampuni. Ya, Gordon Wilson ditanya mengapa dia tidak membenci para teroris. Dia berkata bahwa dia telah menerima anugerah Allah untuk mengampuni. Pengampunan Allah. Ingat cerita Nuh dan air bah? Ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan bumi dan seluruh isinya. Namun Allah menyelamatkan satu keluarga yang hidup menurut ajarannya. Nuh dan keluarganya serta tumbuhan dan hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Karya penyelamatan Allah. Air bah menunjukkan bagaimana kejahatan manusia begitu menyakiti hati Allah. Namun Allah tetap mengasihi, mengampuni, dan menyelamatkan manusia. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dahulu sampai sekarang hingga masa yang akan datang. Bahkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia datang ke dunia dalam wujud Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia. Alasan Allah mengutus Yesus ke dunia. Karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Ia tetap mengampuni kesalahan manusia. Begitupun dengan kita manusia, bahkan peserta didik saat ini. Ada begitu banyak godaan yang ditawarkan oleh dunia. Ya. Makanya Rasul Paulus berkata, hidup oleh daging dan bukan hidup oleh roh, bahwa keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan. Sebaliknya, keinginan roh membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Kalian pernah mengalami berbagai godaan di sekolah, di rumah, di lingkungan teman-teman sepergaulanmu, TV, internet, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ketika kamu meminta pengampunan kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni. Kedua, Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus 70 kali 7 kali. Itu artinya pengampunan itu tidak terbatas. Yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya Allah rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya. Oleh karena itu Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus dengan pembayaran hutang dosa. Nah, Mem akan mengajak kita untuk belajar dengan hutang dosa. Dalam perjanjian lama, hutang dosa manusia dibayar melalui korban penghapus dosa berupa domba. Imamat 4 ayat 35. Dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia karena ia menjadi korban yang hidup menggantikan manusia. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga
Pengorbanan Yesus di kayu salib membebaskan manusia dari hutang dosa, sekaligus memerdekakan manusia dari kutuk dan maut. Kematian Yesus di kayu salib membuktikan kasih Allah yang sejati pada manusia. Makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus bukan sekedar pembebasan rohani maupun jasmani, tetapi pembebasan manusia secara utuh dari kutuk dosa, dari maut. 2. Keselamatan di dalam Yesus Kristus dengan sendirinya membarui hubungan antara manusia dengan Allah. Ketiga, melalui Yesus kita disebut anak-anak Allah dan dapat memanggil Allah sebagai Bapa sebagaimana Yesus memanggilnya. Apa dampak bagi orang beriman? Tiap orang beriman mengaku percaya kepada keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Dengan kepercayaan itu, maka kita selalu menjaga hubungan kita dengan Allah melalui doa dan membaca Alkitab secara teratur. Bukan hanya dengan Allah saja, tetapi manusia beriman juga memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak antara sesama manusia. Lewat firman-Nya, kita melakukan segala apa yang dituliskan dalam firman dalam kehidupan kita setiap hari. Kesimpulan, Allah mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya melalui Yesus Kristus dalam diri Yesus Kristus. Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umat-Nya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang mempertahankan iman dan percaya. Ya, jadi ini ada tugas materi pengampunan itu menggunakan untuk 3 kali nanti di info group itu kalian lihat tanggal pengerjaan tugas. Nah, untuk diskusi ini nanti akan pakai ketika kita Zoom ya. Beberapa tugas ya, ada uji kompetensi pengetahuan, tugas 2 sama pilihan ganda yang tidak lampirkan di sini. Word di materi itu ada, kemudian ada kompetensi yang perhatikan tanggal pengerjaannya ya. Dan ketika mengerjakan berharap supaya bisa dibaca baik-baik soalnya ya. Jadi jangan terburu-buru supaya nilainya juga bagus, karena di bab 1 kemarin itu memperhatikan banyak yang terlalu terburu-buru ya. Oke, nanti diperhatikan tugas-tugas. Ya, baik, pembelajaran kita akan berakhir. Mengajak kita kembali berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh belajar pada hari ini. Tuhan berkati sehingga apa yang sudah kami pelajari ini benar-benar dapat terpatri dalam hati batin kami, sehingga dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kiranya kasih setiamu terus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.